إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan kejayaan. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia menginginkan kesenangan, kekuasaan, dan kemajuan. Maka manusia-manusia menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, bagaimana agar maju, bagaimana agar berjaya, agar berkuasa. Sehingga sebagian orang berpikir bahwasanya dengan teknologi yang maju kita akan mendapatkan kejayaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dipikirkan siang dan malam bagaimana agar teknologi kita maju, sehingga terjadilah, dibuatlah kapal yang bisa mengirim manusia sampai ke bulan. Difikirkan lagi bagaimana memajukan teknologi manusia sehingga bisa dikirim manusia ke dasar lautan. Kemudian apa yang didapatkan oleh orang-orang ini? Yang didapatkan hanyalah melihat pasir yang ada di bulan, kemudian melihat pasir yang ada di dasar lautan. Sama-sama pasirnya, cuma beda tempat saja. Kemudian ada lagi manusia memikirkan dengan kesehatan, maka orang akan bahagia, orang akan berjaya, akan senang. Maka dipikirkan siang dan malam bagaimana memanjangkan umur manusia. Penyakit lambung ada obatnya tersendiri, penyakit jantung ada obatnya sendiri. Setiap penyakit sudah ada obatnya masing-masing. Siang dan malam dipikirkan bagaimana terbebas dari penyakit, umur panjang, bisa bahagia lebih lama lagi. Sampai satu hari minum obat sama kayak sholat. Satu hari minum obat 5 kali. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar sehat, biar umurnya panjang, sehingga senangnya lebih lama.
bahagianya lebih lama, kuasanya lebih lama. Setiap orang di sini kalau ditanya pasti ingin hidup lebih lama lagi. Kapan matinya, Pak? Kalau saya masih lama, mungkin 100 tahun lagi. Tapi kalau tetangga saya itu kayaknya besok mati. Orang pengennya umurnya semakin panjang, harapannya apa? Harapannya hari ini saya kuat, 100 tahun ke depan saya juga kuat juga. Harapannya saat ini saya kaya, nanti 100 tahun lagi saya masih kaya. Harapannya sekarang punya pangkat, punya kekuasaan, 100 tahun ke depan seperti itu juga harapannya. Maka diciptakan obat, suplemen, segala macamnya demi menjaga kesehatan, memperpanjang umur manusia ini. Tapi kenyataannya bagaimana? 60 tahun, 70 tahun mau makan butuh bantuan orang lain. Mau ke kamar mandi butuh bantuan orang lain. Ternyata umur panjang itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Ternyata semakin banyak umurnya, semakin lama hidup di dunia, bukan bahagia, malah semakin banyak sumpeknya, malah semakin banyak penyakitnya. Semua penyakit dirasakan, belum lagi semakin tahun berkumpul dengan orang-orang yang tidak cocok lagi, sakit dohir, sakit batin. Kalau orang sudah seperti itu, biasanya semakin tahun yang diharapkan cuma satu, pengen secepatnya selesai ini semua. Umur panjang bukannya sehat, bukannya bahagia, ternyata pengen cepat mati. Ternyata umur yang panjang juga tidak mendatangkan kebahagiaan. Maka orang yang pandai adalah orang yang memikirkan bagaimana mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kekuasaan yang abadi. Kalau senang-senang terus, kalau kuasa-kuasa terus, yang gak ada habisnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ini? Tentunya dengan kita mengikuti perintahnya zat yang menciptakan manusia, perintahnya zat yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kita memiliki keyakinan yang benar bahwasanya Allah lah yang menciptakan saya, Allah yang memelihara saya, Allah yang memberi rezeki saya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas ketentuan Allah. Kalau Allah ridho, seluruh dunia nggak ridho, nggak masalah. Inilah yang dipikirkan orang yang memikirkan kebahagiaan yang kekal abadi. Bukan hanya bahagia sementara, 60-70 tahun setelah itu tersiksa, bukan. Yang kita pikirkan bahagia selama-lamanya. Dan kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengikuti baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ngaku cinta Allah, taat kepada Allah, ya harus mengikuti baginda Nabi. Dan kita tidak bisa mengikuti baginda Nabi kalau tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tidak bisa mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau tidak melewati para ulama yang ahlinya dalam bidangnya masing-masing. Sebagaimana minyak bumi bisa digunakan aman untuk masyarakat ketika sudah melewati berbagai proses. Minyak bumi dibor dulu,
disuling dulu melalui beberapa proses yang hanya diketahui oleh ahlinya. Nah, nanti sampai ke masyarakat, minyak ini sudah aman dikendarkan ke kendaraan, bisa berjalan. Begitu juga kita mau mengikuti baginda Nabi, kita harus melewati ulama-ulama yang sudah memproses perintah-perintah baginda Nabi sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Nah, di antara perintah Allah SWT yang paling utama, perintah kepada baginda Nabi SAW adalah mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Mengamalkan agama dan juga memperjuangkan agama. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang paling memahami perintah-perintah baginda Nabi dan yang mengamalkan perintah-perintah baginda Nabi ini. Maka mereka lah orang-orang terdepan yang mengambil tanggung jawab perjuangan agama setelah baginda Nabi. Yang mereka kerjakan adalah diantaranya menyiapkan hartanya, jiwanya, dirinya, kapanpun baginda Nabi inginkan, saya siap berangkat. Inilah orang-orang garda terdepan yang duduk di Madinah. Orang-orang yang siap berangkat kapan saja. Nah, inilah yang sekarang kita usahakan tiru sedikit-sedikit. Orang-orang yang di markas adalah orang-orang garda terdepan yang siap berangkat kapan saja, pagi, siang, malam, tempat menyenangkan, tempat nggak menyenangkan, berangkat kapan saja. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau yang jauh-jauh dari Madinah perlu dikhususi dulu, tapi kalau orang-orang yang di Madinah langsung berangkat. Tidak hanya mengamalkan agama, juga berangkat memperjuangkan agama. Karena perjuangan agama adalah tanggung jawab paling besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi dan para rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Hai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, qum fa'anzir, berdiri, beri peringatan. Inilah perintah dakwah pertama diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi. Qum fa'anzir, berdiri, beri peringatan, beri ancaman. Kepada siapa? Memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat semena-mena, yang berbuat kezaliman, yang berbuat kemaksiatan. Bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, yang kalian kerjakan semena-mena di dunia ini, semua akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Entah di dunia, entah di akhirat yang sudah pasti. Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah. Selain perintah untuk memberi peringatan, perintah juga untuk mengagungkan Allah. Kalau orang sudah menyampaikan kemudian dia sendiri tidak mengamalkan, ini akan mendapatkan ancaman lipat ganda. Maka Allah SWT firmankan, wa rabbaka fakabbir. Allah SWT perintahkan untuk mengagungkan Allah. Dalam kitab Ar-Rahib Al-Makhtum disebutkan di antara maknanya wa rabbaka fakabbir adalah ingatkan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak-congkak, yang enggak mau menerima dakwah baginda Nabi, ingatkan bahwasanya kesombongan-kesombongan kalian, kekuatan-kekuatan kalian suatu saat pasti akan hilang juga. Semua akan lenyap. Semua kesombongan-kesombongan akan lenyap, kekuatan-kekuatan akan lenyap, sehingga yang tersisa hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tampak di muka bumi hanyalah keagungan Allah Subhanahu wa taala.
yang dulu kuat-kuat, yang menguasai dunia. Ada Persia, ada Romawi, ada Mongol, ada yang lain sebagainya. Sekarang mana mereka? Sudah nggak ada semua. Suatu saat nanti orang-orang yang sombong juga akan seperti itu. Akan lenyap, tidak ada bekasnya, hanya ceritanya saja. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bersihkan, sucikan pakaianmu dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Maksudnya bagaimana? Selain kita berdakwah, kita juga harus memperhatikan amalan-amalan kita sendiri. Kita bersihkan zahir batin kita. Amalan-amalan kita bersihkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kita bersihkan dari dosa-dosa, kita bersihkan dari najis-najis, sehingga kita layak, kita pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah. Namanya perjuangan pasti akan ada ujian. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita sendiri bermaksiat, ketika mendapatkan ujian, siapa yang akan menolong kita? Kalau seluruh dunia memusuhi kita, menolak dakwah nubuwah, kemudian kita sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, siapa yang akan menolong kita? Siapa? Wala tamnun tastakthir, jangan mengharap, jangan memberi kemudian berharap mendapatkan lebih banyak. Ini perintah Allah SWT kepada baginda Nabi. Jangan memberi kepada seseorang kemudian kita berharap mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Saya sudah berkorban untuk teman-teman saya sudah berkorban untuk orang-orang di kampung saya, tapi mereka kok nggak berbuat baik kepada saya. Bagaimana ini? Kok mereka nggak membalas dengan perbuatan yang baik? Bagaimana? Jangankan lebih banyak, bahkan nggak membalas kebaikan. Bagaimana ini? Firman Allah SWT, wala tamnun tastakthir. Bahkan dalam pengorbanan agama, kita jangan merasa saya sudah korban pasti akan mendapatkan pahala lebih banyak. Husnudzon harus, tapi kita jangan merasa kita sudah berkorban. Kita jangan merasa sudah berkorban. Kalau orang merasa sudah berkorban, nanti suatu saat dia akan berhenti dalam berkorban. Perasaannya sudah banyak korban, sehingga nggak mau berkorban lagi. Saya capek, udah korban terus nggak ada imbalan yang didapat, nggak ada kemajuan, sudah berhenti aja. Maka jangan merasa sudah berkorban. Mau orang suka, mau orang nggak suka, mau diterima, mau diusir, mau dicaci maki, mau dicuekkan, tidak usah dipedulikan. Tetap amalkan agama, dakwahkan agama. Guru-guru kita sampaikan, tandanya orang ikhlas itu istiqomah. Tandanya orang ikhlas adalah istiqomah. Mau orang suka, mau orang nggak suka, saya tidak peduli, yang penting Allah ridho. Seperti orang ngopi itu loh Pak. Seperti orang ngopi. Orang ngopi itu setiap pagi ngopi. Mau ada orang, mau nggak ada orang, mau dilihat orang, mau nggak dilihat, mau dipuji, mau dimarahi orang, tetap ngopi. Lambungnya udah sakit itu loh, masih ngopi. Dilarang berhenti sama dokter, tetap ngopi. Tengah malam, gelap malam, jam 2 malam, lampu sudah mati semua, di pojokan markas buat kopi.
Ini contohnya orang ikhlas loh. Ngopi ini ikhlas. Nah ini yang harus kita contoh dalam ibadah kita, dalam pengorbanan kita. Gak ada orang, gak ada yang tahu, tetap aja korban, tetap aja amal agama, tetap aja mendakwahkan agama. Maka ada suatu cerita, ada ulama Madinah. Ada seorang ulama di Madinah, setiap bulan memenuhi kebutuhan cucunya baginda Nabi. Kebutuhan makanannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan dicukupi oleh ulama ini. Setiap bulan infak kepada cucunya baginda Nabi. Sehingga suatu ketika ulama tadi melihat bahwasanya cucunya baginda Nabi ini berbuat kemaksiatan. Bahwasanya cucunya baginda Nabi berbuat kemaksiatan. Dia mati lagi, kok nggak berhenti, tetap maksiat lagi. Akhirnya beliau berpikir, bagaimana saya memberi uang kok kepada orang yang ahli maksiat, bagaimana? Apa ini namanya bukan membantu kemaksiatan? Kalau uang saya yang saya berikan kepada orang ini, cucunya baginda Nabi ini, dipakai untuk kemaksiatan, bukankah saya namanya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan? Saya membantu orang untuk berbuat kemaksiatan. Maka beliau renungkan, baiklah, saya berhenti untuk memberi nafkah kecukupan kepada cucunya baginda Nabi ini. Ini pertimbangannya baik ya Pak. Pertimbangannya baik, karena pertimbangannya ini cucunya baginda Nabi ini berbuat suatu dosa, dan gak berhenti. Ini pertimbangan yang baik, sehingga beliau memberhentikan nafkahnya. Ketika orang gak cocok dalam madhab, tidak cocok dalam pendapat, kita bisa toleransi, bisa melapangkan hati. Tapi kalau dengan kemaksiatan, kita tidak bisa toleransi, kita nggak bisa bertoleransi. Maka setelah beliau renungkan, beliau berhenti dari memberi nafkah ke cucu baginda Nabi. Setelah beberapa hari berjalan, datanglah baginda Nabi ke mimpi beliau. Ya fulan, kamu kok berhenti memberi nafkah ke cucu saya? Kamu memberi nafkah ke cucu saya itu karena dia atau karena saya? Kamu mengharapkan ridho cucu saya atau mengharapkan ridho saya? Maka seketika ulama tadi menangis, ya Rasulullah, wallahi saya hanya mencari ridho antum. Saya hanya mencari ridho Tuhan. Saya memberikan nafkah kepada cucu Tuhan hanya mengharap ridho Tuhan, bukan mengharap ridho dia. Ya kalau begitu teruskan. Kemudian bangun tidur, beliau teruskan lagi. Setiap bulan memberikan nafkah lagi. Sehingga suatu saat cucunya baginda Nabi tadi taubat kembali ke jalan yang benar. Kalau orang ikhlas itu, bahkan hartanya yang diberikan kepada orang lain akan menjadi asbab hidayah. Makanan yang diberikan kepada orang lain akan menjadi asbab hidayah. Imam Syafi'i katakan, makanan dari rumahnya orang-orang soleh, makanan dari rumahnya ulama adalah obat, karena dibuat dengan penuh keikhlasan, dibuat oleh orang yang ingat kepada Allah, sehingga memakan makanan yang dari tempat-tempat yang barokah akan menghidupkan hati, akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka inilah yang perlu kita contoh. Kita memikirkan umat baginda Nabi sedikit-sedikit, tidak mendapatkan balasan yang setimpal, mereka tidak suka, malah disakiti. Yang kita harapkan apa? Ridhonya baginda Nabi. Saya tidak mengharapkan ridho kalian, saya mengharapkan ridho baginda Nabi. Itulah yang harus kita tanamkan. Orang-orang menyakiti saya nggak masalah, yang penting baginda Nabi ridho kepada saya.
Inilah yang harus kita pikirkan sehingga kita bisa istiqomah sampai mati. Sehingga kita bisa istiqomah sampai mati, bisa sabar. Wali rabbika fasbir. Kalau mendapatkan ujian-ujian, sabar. Sabar sampai kapan? Ya sampai masuk kuburan. Masuk kuburan itu sebentar saja, Pak. Kalau enggak besok ya, besoknya lagi, udah itu aja. Kalau enggak besok ya, besoknya lagi. Atau mungkin tahun depan. Pasti itu, masuk kuburan itu pasti. Maka kita perlu sabar sebentar saja sampai masuk kuburan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tidak bisa dihitung. Orang yang sabar pahalanya tidak bisa dihitung. Maka inilah yang kita harapkan. Kita mengharapkan kebahagiaan yang selama-lamanya, mengharapkan kesenangan yang selama-lamanya dengan cara mengikuti baginda Nabi, di antaranya dengan cara dakwah ini. Istiqomah dakwah sampai mati. Dakwah itu dijadikan jalan hidup, kayak orang makan. Orang makan sampai mati juga insya Allah nggak ada niat berhenti makan tuh kayak nggak ada. Mau makan selama berapa hari, Pak? 40 hari lah. Saya cukup makan 40 hari aja. Setelah itu berhenti makan. Kan nggak ada. Mau sampai mati pun insya Allah orang tetap makan. Maka dakwah kita jadikan amalan harian yang kita pegang sampai mati. Sehingga apa? Sehingga kita sudah di dalam kubur, kita sudah di balik papan, di bawah tanah, amalan kita masih dilanjutkan. Walaupun kita sudah gak bisa tahajud lagi, kita gak bisa berjamaah lagi, gak bisa sedekah lagi, tapi kita masih mendapatkan pahala sedekah, masih mendapatkan pahala tahajud, masih mendapatkan pahala Ramadan, masih mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Bukankah ini suatu hal yang sangat menggembirakan? Kita sudah tidak bisa beramal lagi, amalan kita masih diteruskan oleh anak cucu kita, diteruskan oleh teman-teman kita, diteruskan oleh orang yang pernah kita ajak kebaikan, kemudian orang tadi mengajak kebaikan lagi, orang lain lagi, mengajak lagi, gak ada hentinya sampai kiamat. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang sangat besar. Maka mumpung kita dekat bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, amalan dilipat gandakan. Orang berbuat satu amalan sunnah dilipat gandakan 70 kali lipat. Orang berbuat satu amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. 70 kali lipat, Pak, 70 kali lipat. Kalau urusan dunia kita 2 kali lipat aja sudah nggak mau kalah. Urusan dunia 3 kali lipat, 2 kali lipat kita sudah nggak mau kalah. Tapi amal agama 70 kali lipat. Kita hanya perlu sholat subuh 1 kali itu pahalanya sudah seperti 70 kali sholat. Maka kesempatan yang begitu besar ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sebelum masuk Ramadan. Guru kita sampaikan, orang beramal itu seperti orang dorong mobil. Orang dorong mobil awalnya berat. Kalau mobil mati didorong nggak pakai mesin, awalnya berat. Tapi begitu sudah jalan, apalagi ketemu jalan turun, udah jalan terus mobilnya, nggak mau berhenti. Begitu juga kita berbuat kebaikan, kita buat amal, kita lakukan dulu sebelum Ramadan, sehingga ketika sudah Ramadan kita sudah ringan mengamalkan amalan, kita sudah ringan untuk tahajud, kita sudah ringan untuk puasa, sudah ringan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan tiba kita baru mau mulai, baru berat-berat lagi. Sayang sekali terlewat 1 hari 2 hari Ramadan hanya untuk kita yang belum terbiasa
dengan amalan-amalan Ramadan. Bahkan orang hurut itu 40 hari aja ada tahapannya. Ada kumpul-kumpul dulu, keluar 3 hari bareng dulu, makan bareng dulu. Untuk apa? Memikirkan, menyatukan fikir, menyatukan risau, sehingga begitu keluar masjid pertama sudah bisa mengeluarkan jamaah. Kalau belum pernah ketemu, nanti masjid-masjid awal masih kenalan dulu, baru penjajakan. Ini orang ini sifatnya bagaimana, orang ini namanya siapa, bahkan nanti sampai masjid terakhir kadang nggak tahu namanya. Maka diperlukan tahapan-tahapan. Begitu juga amalan dalam bulan Ramadan ini. Jangan seperti pemuda yang sukanya ngelamun. Jangan seperti pemuda yang sukanya ngelamun. Pemuda yang sukanya ngelamun itu pikirannya apa? Saya santai-santai aja, nanti kalau saya sudah tua tiba-tiba saya soleh sendiri. Itu pikirannya pemuda ngelamun. Saya santai-santai aja, nggak usah kerja, nanti ketika saya tua tiba-tiba kaya sendiri. Bahkan orang dunia pun paham seperti ini tidak mungkin. Kalau memang pengen alim ketika tua, mulai muda, mulai kecil ya sudah belajar. Kalau pengen soleh ketika tuanya, ya mulai muda sudah berusaha untuk amal soleh. Mulai muda sudah berusaha untuk amal soleh. Maka dikatakan, suatu pepatah mengatakan, atarju an takuna syaikhan kama qad kunta ayyam asy-syababi laqad kadzabatka nafsuka laisa thawbun darisun kal jadidi minas thiyabi. Apakah kamu berharap, wahai pemuda, apakah kamu berharap nanti ketika tua kamu masih seperti ketika muda? Maksudnya badannya masih kuat, semangatnya masih kuat, fikirnya masih tajam. Laqad kadzabatka nafsuka, nafsumu sudah membohongimu, kamu sudah ditipu oleh nafsumu. Laisa thawbun darisun kal jadidi minas thiyabi, pakaian usang tidak seperti pakaian yang baru. Pakaian yang sudah bolong-bolong tidak seperti pakaian yang baru keluar dari pabrik. Pakaian yang sudah rusak, sudah tidak bisa melindungi dari panas, tidak bisa melindungi dari hujan, dari rasa dingin, tidak sama dengan pakaian yang masih baru. Maka mumpung belum Ramadan, kita semangatkan diri kita, kita gencet, kita habiskan diri kita, sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah bisa beramal dengan tenang. Sudah jadi jadwalnya, itu sudah jadi. Kalau pagi saya akan ngaji seperti ini, kalau duhur nanti akan seperti ini. Mulai sebelum Ramadan sudah dibuat jadwal-jadwal seperti itu. Mulai sebelum Ramadan sudah dibuat jadwal-jadwal seperti itu. Mumpung masih muda. Orang tuh kalau pakai ilmu mumpung ini insya Allah banyak selamatnya. Mumpung masih muda, mumpung masih semangat dan amal agama. Kalau sudah tua, mumpung tua masih hidup belum mati, jangan amal agama. Kalau lagi lemes, badannya nggak semangat, mumpung masih lemes, jangan sampai nanti ketika semangat malah maksiat. Mumpung saya masih lemes, usaha sungguh-sungguh untuk beribadah, sehingga nanti ketika semangat, ibadahnya lebih banyak lagi. Insya Allah semua niat. Ya, ini dekat Ramadan, tasbihnya bagaimana? Nih. Moga-moga yang banyak itu karena jamaah-jamaah yang baru datang katakan takut lagi.
masa-masa. Moga-moga. Silakan moga-moga. Berapa saja moga-moga. Akhir. Yang datang akan menjadi moga-moga. InsyaAllah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita ditolong oleh Allah yang berbicara, yang mendengarkan, untuk dapat mengamalkan yang baik-baik. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.